Hai, aku Ayu. Aku Imelda. I'm Kira. Dan aku Maria. Happy watching. Imelda, kamu terlihat kebingungan. Sedang cari siapa? Aku sedang cari Kira. Katanya ada hal yang mau dia bicarakan dengan aku. Atau jangan-jangan Kira nggak ke kantor. Aduh, gimana ya? Soalnya ponselnya nggak aktif. Tunggu aja, sebentar lagi dia pasti sampai kok. Oke deh, makasih ya. Sebaiknya aku pulang aja deh. Kayaknya Kira emang gak bisa pergi ke kantor hari ini. Mungkin dia ada kepentingan lain. I am sorry, Imelda. Iya, gak apa-apa Kira. Memangnya kamu mau bicara apa sih? Kenapa kita harus jumpa? Kan bisa lewat HP. My cousin wants to learn about pharmacy. Oh iya? Dia mau lanjut kuliah di bagian farmasi setelah lulus SMA atau gimana? Kok tiba-tiba tertarik mau belajar tentang farmasi? After graduating from high school, he wants to go to college majoring in pharmacy. Kebetulan nanti sore aku ada jadwal kosong. Jadi kamu bisa kok suruh sepupu kamu ke rumahku. Aku bakal coba untuk jawab semua pertanyaan dia terkait farmasi. Aku senang kok bisa bantu sepupu kamu. Okay, thank you, Imelda. Maria mau tanya apa aja tentang farmasi? Tanya aja, nanti kakak bakal jelasin kok. Maria rencana setelah lulus SMA mau lanjut di jurusan farmasi, Kak. Tapi Maria masih bingung. Sebenarnya jurusan farmasi itu gimana sih, Kak? Kata Mama, Maria bagusnya masuk jurusan farmasi katanya. Soalnya Maria bagus di mata kuliah kimia, terus mata kuliah biologi. Katanya bagus masuk di farmasi. Soalnya Maria juga suka hafalan. Katanya kalau di jurusan farmasi banyak hafalan obat-obatan kayak gitu, Kak. Benar gak sih, Kak? Jadi begini Maria, jurusan farmasi dia merupakan salah satu program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya, kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak konsumsi. Nah, di jurusan farmasi, kamu juga akan belajar mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, dan juga menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan juga kelayakan. Nah, tidak hanya meracik, kamu juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat tersebut secara aman. Gitu. Kira-kira kalau misalnya Maria masuk jurusan farmasi, bakal seru gak sih, Kak? Menurut kakak seru loh. Soalnya saat belajar farmasi, kamu jadi akan mengetahui penyebab dari suatu penyakit dan dapat menganalisis obat yang tepat serta mengetahui bagaimana cara kerja obat tersebut. Nah, di prodi ini juga akan banyak kegiatan praktikum. Nah, Maria suka nggak praktikum? Kalau misalnya Maria suka masuk labor, prodi ini akan sangat menarik sekali karena bakal sering masuk labor juga. Jadi kita nggak hanya belajar teori tapi juga kita praktek. Kak, nanti kalau misalnya sudah sarjana bisa kerja di mana aja, Kak? Selain di apotek sama di rumah sakit. Nah, untuk jurusan farmasi banyak sekali masyarakat yang salah paham.
Mungkin masyarakat akan mengira kalau misalnya apoteker itu hanyalah profesi kesehatan yang duduk di apotek sambil membaca resep lalu menyiapkan dan menyerahkan obat pesanan mereka. Nah, kakak ingin meluruskan kalau misalnya farmasis bukan hanya orang yang duduk di apotek, tapi juga bisa jadi guru, sekolah dan dosen. Bahkan bisa bekerja di banyak instalasi seperti di rumah sakit, di badan POM, di Dinkes, di bagian forensik, ataupun di bagian R&D, atau di industri obat, makanan, minuman, dan juga di kosmetik. Nah, jika ada farmasis yang berminat kerja di bank atau restoran juga diperbolehkan loh. Jadi ruang lingkup farmasis itu luas dan pastinya nggak monoton. Kemudian untuk obat-obat yang beredar di seluruh dunia juga tidak lepas dari peran para farmasis. Ada kalanya juga farmasis akan masuk ruang operasi, ruang di mana ada adegan penyanyatan, pemotongan dan juga penusukan untuk memberi pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kefarmasian di ruang operasi memang tidak sefamiliar bentuk pelayanan farmasi lain di rumah sakit. Namun, keberadaannya mempunyai peran yang penting sekali. Nah, apoteker yang berada di sana kalau di luar negeri disebut sebagai OR atau Operative Room Pharmacist. Nah, tidak hanya itu, farmasis juga melakukan konseling dan mengunjungi pasien-pasien. Dengan begitu, terapi obat akan lebih rasional, efektif, dan juga efisien. Gimana? Luas kan ruang lingkup kerja bagi farmasis. Titel sarjana farmasi apa sih, Kak? Tergantung. Kalau misalnya Maria baru lulus S1, titelnya S-Farm, sarjana farmasi. Tapi kalau misalnya nanti Maria lanjut lagi ke profesi apoteker, setelah lulus dari sana, nanti titel Maria jadi apoteker. Misalnya nih nama Maria Saptiani, berarti nanti apoteker Maria Saptiani S-Farm. Nah gitu. Nanti kalau misalnya sama S2 M-Farm jadinya. Jadi tergantung tingginya pendidikan Maria. Oke, makasih Kak. Maria udah ngerti. Makasih banyak ya Kak. Ya nanti kalau misalnya Maria udah lulus di jurusan farmasi, jangan lupa belajar. Karena resikonya nyawa orang. Kalau misalnya Maria nanti males-males di sekolah, nanti pas kerja salah kasih obat buat pasien, nanti pasiennya bisa overdosis, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi harus sangat hati-hati. Rajin belajar ya.